Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam dengan NPM 20403001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal teorema Thevenin. Jadi ini berikut ini adalah contoh kasus untuk menganalisis rangkaian linear dengan menggunakan teorema Norton dengan mengikuti langkah-langkah yang akan saya beritahukan atau akan saya paparkan. Dan pada gambar ini kita akan mencari nilai resistansi Norton atau Rn, arus Norton IN, serta tegangan beban atau VL pada resistor beban dengan menggunakan teorema Norton. Nah, ini adalah suatu contoh gambar yang akan kita telusuri untuk mencari nilai resistansinya, arus Nortonnya, serta tegangan bebannya pada resistor beban. Langkah pertama itu adalah kita hubung singkat resistor yang beban 5 ohm yang ada pada gambar di sini. Berarti ini kita hubung singkatkan. Jadi ini kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini kita hapus. Untuk beban 15 ohm ini kita hapus. Kemudian kita sambungkan. Ya. Kemudian langkah keduanya itu adalah kita menghitung atau mengukur arus rangkaian hubung singkat tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton atau IN. Kita telah melakukan hubung singkat, itu yang dimana tadi kita menghilangkan beban pada yang ada beban 15 ohm di sini tadi. Kemudian terminal A. Nah, di sini terminal A. Dan di sini adalah terminal B. Jadi terminal A dan B untuk mendapatkan arus Norton sehingga resistornya 60 ohm dan 30 ohm menjadi terhubung secara paralel. Kedua resistor tersebut kemudian terhubung seri terhadap resistor 20 ohm. Dengan demikian total resistansi atau RT-nya yang akan terhubung ke sumber adalah sebagai berikut. Jadi RT-nya itu adalah RT sama dengan 20 ohm. 20 ohm ditambah dalam kurung 60 dalam kurungnya 60 di dengan 30. Ini yang dimaksud dengan garis ini adalah beban yang paralel, Jadi RT-nya itu adalah 20, hasil beban itu adalah 20 ditambah maaf ya, saya kurang lincah untuk memakai whiteboard ini. Tambah 30 ohm yang paralel kita kalikan dengan 60 ohm. Kemudian kita lanjut di sini. Kemudian 30 ohm. Bentar.
hapus dulu. Hapus dulu. Kita bagi untuk per 30 tambah kemudian kita sambung di sini sehingga RT-nya adalah RT-nya sama dengan RT-nya sama dengan 20 awi besarnya. RT-nya sama dengan 20 ditambah 20. Kenapa di sini 20? Karena hasil dari penjumlahan yang ini menghasilkan 20 ohm. Kemudian 20 kita taruh di sini. Kirain dijumlahkan terlebih dahulu yang ini. Jadi RT sama dengan 20 ditambah 20. Jadi sama dengan 40 ohm. Jadi kita sudah mendapatkan RT-nya atau total resistornya. Kemudian setelah mendapatkan nilai resistor, maka selanjutnya adalah kita menghitungkan arus listrik yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. Jadi RT-nya itu adalah sama dengan 40 ohm. Jadi kita hapus lagi. Kita sudah mendapatkan RT-nya. Kita hapus dulu. Kita jadi arus listrik yang mengalir atau IT itu sama dengan volt di per R. Ini sama dengan voltnya adalah 12 volt atau sumber arus listrik yang mengalir itu sama dengan 12 volt dibagi RT-nya tadi kita mendapatkan 40 ohm. Berarti 12 dibagi 40 sama dengan 0. Dengan 0,3 ampere. Kita telah mendapatkan arus. Kemudian kita mencari lagi nilai arus sumber atau ISC yang juga sama dengan nilai arus Norton. Sama dengan arus Norton dengan menggunakan prinsip pembagi arus. Jadi atau current divider rule. Jadi di sini arus sumbernya atau ISC
sama dengan 0,3 kurung 60 dibagi 30 ohm. Tadi yang resistansinya yang paralel ini ditambah 60. Jadi ISC-nya atau IN itu sama dengan 0,2 ampere. Hitungannya itu adalah 0,2 ampere. Nah, kita sudah mendapatkan arus sumbernya. Kemudian jadi arus sumber atau arus Nortonnya adalah 0,2 ampere. Jadi kemudian kita sudah mendapatkan arus Nortonnya, kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita melepaskan arus sumbernya. Kemudian short atau hubung singkatkan tegangan sumber dan lepaskan resistor beban seperti pada gambar yang nanti saya gambarkan. Baiklah, kita putuskan ini sumbernya. Ya. Kita melepaskan arus sumbernya. Kemudian kita hapus. Ini kita hilangkan karena ini kita singkatkan ya. Jadi itulah kita hilangkan karena kita singkatkan atau melepaskan. Kemudian langkah keempatnya itu adalah kita menghitung atau mengukur resistansi rangkaian terbuka. Nah, resistansi ini dinamakan dengan resistansi Norton atau RN karena tegangan sumber yang dihubung singkatkan pada langkah yang sebelumnya tadi, langkah ketiga, maka tegangan sumbernya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sumbernya itu kita hilangkan. Jadi kita dapat juga melihat resistor 30 ohm adalah berhubung seri dengan resistor 60 ohm dan 20 ohm. Kemudian perhitungan untuk mencari resistor Norton atau RN adalah sebagai berikut. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut. Jadi kita menghitungnya, kita hitung resistansi Nortonnya. Jadi resistansi Norton itu adalah di sini ya. RN sama dengan 30 besar. RN sama dengan 30 ditambah dalam kurung 60
Jadi yang ini artinya ini adalah yang paralel. Jadi kemudian kita lanjut 30 ohm, 60 dikali 20 dikali 20 dalam kurungnya ditambah 20. Kenapa dia begini? Karena memang rumus untuk mencari nilai paralel itu memang rumusnya seperti ini. Lanjut di atas sini. Dan Rn-nya itu sama dengan 30. Jadi ini nilai 30 tetap di sini. Kemudian penjumlahan di sini nih kita jumlahkan, sudah dijumlahkan menjadi 15. Kita tambah menjadi 15. Karena hasil dari penjumlahan ini adalah 15. Sehingga 30 ditambah 15 adalah 45. Jadi nilai resistansi Norton itu adalah 45 ohm. Jadi langkah selanjutnya itu adalah kita menghubungkan resistor Norton atau Rn secara paralel dengan sumber arus IN, dan kita pasangkan kembali resistor beban seperti resistor berban. Jadi kita hapus dulu. Jadi ini adalah 45 ohm. Dan juga ini 15 ohm.
Jadi ini 0,2 adalah ini adalah arus sumbernya. Ini adalah arus sumber. Kemudian ini adalah resistansi Newton. Ini adalah resistansi Newton. Rn, resistansi Newton. Jadi selanjutnya itu kita ke step langkah terakhir atau step terakhir, yaitu kita menghitung nilai arus beban dan nilai tegangan beban pada resistor beban berdasarkan hukum Ohm. Kemudian kita menghitung arus beban IL yang mengalir melalui resistor beban RL. Jadi IL sama dengan rumus IL sama dengan IN dikali dalam kurung dibagi per Kenapa dijadikan seperti ini? Karena Rn dan RL itu adalah paralel. Jadi rumus untuk mencari paralel itu seperti ini. Rumus itu paralel ya seperti ini dalam hukum. Dan kita lanjut, IL sama dengan arus Norton itu adalah 0,2 ampere. Jadi 0,2 dikali dalam kurung Rn-nya adalah 45. Rn-nya sama dengan 45 sesuai dengan rumus per dalam kurung Rn-nya sama dengan kemudian Rn-nya itu 45 juga. Rn sama dengan 45 yang ditambah RL itu 15. Jadi sama dengan 0,2 ampere. 0,2 dikali jadi hasil dari hitungan ini semua adalah 0,15 ampere. 0,15 ampere. Dan kemudian untuk menghitung tegangan beban pada resistor itu rumusnya adalah FL sama dengan IL dikali RL. Jadi ini ya menghitung beban FL sama dengan IL kali RL. Jadi FL-nya sama dengan arus atau IL-nya sama dengan 0,15. IL-nya yang kita dapatkan 0,15. Ini ya. IL-nya itu sama dengan ini 0,15. Kemudian kita kalikan dengan RL. Ini 15 ampere.
15 ohm. Jadi sehingga sama dengan 0,15 dikali 15 sama dengan 2,25. 2,25 sama dengan 2,25 volt. Jadi kesimpulannya itu adalah, jadi arus beban yang mengalir melalui resistor beban adalah 0,15 ampere, sedangkan tegangan bebannya adalah 25 volt. Kemudian dari rangkaian aslinya sampai ke rangkaian ekuivalen Norton kita dapat melihat perbedaan yang sangat besar. Nah, rangkaian ekuivalen Norton ini lebih sederhana dan lebih mudah untuk merangkainya. Ya, mungkin itu saja dari saya atau dari pemaparan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.